ciri orang yang beriman? Yang pertama, merujuk surat Al-Anfal ayat 2. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Makanya tadi saya bilang, kalau pengen tahu hatimu itu ada imannya apa enggak, gampang. Kalau balik maning. Ini besok mohon maaf, Rosadi masuk surga karena bersyukur, istrinya masuk surga karena bersabar. Rosadi masuk surga karena bersyukur, istrinya cantik, istrinya masuk surga karena bersabar. Itu kayaknya ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, semua kejadian yang Allah ciptakan tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Maka secara gamblang Allah menyebutkan ciri-ciri orang beriman dalam Al-Anfal. Yang pertama, ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Apalagi nama masjidnya Al-Ikhlas. Musola Pak Masjid Pak? Musola. Anda coba perhatikan, Qul huwallahu ahad yang disebut sebagai surat Al-Ikhlas, tidak ada satupun kalimat Al-Ikhlas di dalamnya. Apa yang ingin Allah tunjukkan? Yang ingin Allah tunjukkan satu, bahwa ikhlas itu tidak harus dinampak-nampakkan, bahwa ikhlas itu tidak harus kelihatan. Apa ya? Oh, ini foto. Bos tua pengen selfie. Gambar ya. Pak Murah. Oh, pakainya itu. Kalau ini kiai, kamu kiai. Nah, Bapak Ibu, satu teman ini. Oh, yo, bahasanya aneh lah, ini keras ya. Kopi Bo, kira teman ya. Cek. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Jangankan peristiwa Isra Mi'raj yang maha dahsyat, sekecil apapun itu akan menambah ketakwaan dan keimanan kita. Makanya kemudian lanjutan ayatnya, ciri orang beriman kedua apa Bapak Ibu? Wa idza tuliyat, maka bertambahlah imannya. Jadi kalau hari ini kita memperingati Isra Mi'raj, respon orang beriman itu satu, otomatis imannya bertambah. Amin. Saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan imannya ditambah oleh Allah. Itu jauh lebih susah dibandingkan mempertahankan keislaman. Orang disebut Islam bisa dilihat dengan fisiknya, identitasnya, nama Rosyadi, agama Islam. Orang percaya Rosyadi agama Islam cukup dengan melihat KTP-nya saja. Maka malam hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. KTP-nya. Karena Islam itu agama, identitasnya Muslim gampang, cukup dengan identitas. Makanya dulu kalau ada orang demo Pak sama Kementerian Dalam Negeri minta supaya kolom agama dalam KTP dihapus. Saya termasuk tokoh yang tidak setuju. Karena bagi saya identitas KTP beragama itu penting. Contoh, umpamanya Rosadi main Jogja, di tengah jalan tahu-tahu ditabrak truk. Rosadi mati. Nah, Rosadi ini mau diopeni dengan agama apa? Dilihat dari apanya? Identitasnya, KTP-nya. Jangan sampai orang Islam diurusi cara Kristen atau sebaliknya, orang Kristen diurusi cara Islam. Itu adalah fungsi dari KTP, salah satunya. Maka dulu ketika rame-rame kalau agama dalam KTP dihapus, saya nggak setuju. Sama? Nah, kalau agama dalam KTP dihapus, saya nggak setuju. Tapi kalau yang dihapus kalau kawin atau belum kawin, saya setuju. Setuju Bapak-bapak? Setuju. Setuju Ibu? Kok kalau agama dalam KTP dihapus?
mohon maaf, kolom kawin tidak kawin kok dihapus. Orang dihapus nakal-nakal orang mana? Betul Bu? Kenapa dalam KTP itu ada identitas kawin belum kawin? Supaya laki-laki tidak tergoda untuk nakal, tidak tergoda untuk nikah lagi. Ibu, coba saya tes IQ-nya orang kaleng-kaleng, saya tes. Apa? Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Kira-kira Bapak Ibu kalem ya? Kira-kira Ibu-Ibu kalem pilih yang mana? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya apa? Suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Abu Lahab. Mohon maaf, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya soleha. Kebalikan dari keluarga Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh suaminya nakal, suaminya soleh, istrinya nakal. Fir'aun suaminya nakal, istrinya soleha. Siti Asia. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Fir'aun. Oh, mohon maaf, Pak Fir'aun Mani. Tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya soleha. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu kalem, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Karena ibu-ibu kalau milih tipe keluarga Ibrahim, itu artinya mempersilahkan suaminya menikah lagi. Setuju ibu-ibu? Langsung ibu di sana teriak, nggak jadi Ibrahim Fir'aun berapa? Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Semua yang kita lihat di muka bumi ini, ketika kita pahami sebagai ciptaan Allah, itu ternyata akan menambah keimanan kita. Ada musibah gempa bumi seperti di Cianjur, otomatis kita memahami bahwa musibah itu adalah atas izin Allah. Allah, mohon maaf, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Makanya saya dulu protes betul ketika di Bantul gempa bumi tahun 2006. Itu ada bahasa yang mengatakan apa Pak? Provokasi. Katanya gempa bumi di Bantul terjadi karena kekuatan Nyi Roro itu. Maka waktu itu saya diminta oleh Kementerian Kelautan membuat pengajian di Pantai Depok, sosialisasi bahwa gempa bumi itu adalah gejala alam atas izin Allah. Maka waktu itu saya bilang, Bapak Ibu warga masyarakat Bantul harus yakin bahwa musibah gempa bumi itu atas izin Allah, bukan Nyi Roro Kidul. Saya di Pantai Depok Pak. Kebetulan malam itu air dari Pantai Depok naik ke atas Pak. Semua jamaah mari, Nyi Roro Kidul kamu, Nyi Roro Kidul nesu. Saya di atas panggung nggak lari sendiri, semuanya lari. Langsung saya bilang, nggak usah takut, saya tanggung jawab. Kalau Nyi Roro Kidul keluar, saya yang ngadepi. Akhirnya airnya balik. Mungkin Nyi Roro Kidul nggak tahan dia ketampanan saya. Apa ya, kamu janda ya? Sama. Kamu janda, kamu nafsu sama aku ya? Janda mati atau ingin ya?